Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Sinung. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Kita akan melangsungkan ibadah di kesempatan pagi hari ini, Jumat 19 November 2021. Dan kita akan ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Guru, dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, dengan semangat yang luar biasa, kita akan bersama-sama melangsungkan ibadah di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita bisa kembali ya dapat beribadah pada kesempatan pagi hari ini walaupun masih menggunakan online. Kita juga bersyukur kepada Yesus sahabat kita yang selalu ada bersama kita dalam segala situasi. Mau hujan, mau panas, mau menyenangkan, kurang menyenangkan, Dia senantiasa ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita awali ibadah kita di kesempatan pagi hari ini dengan sukacita menaikkan satu lagu pujian bagi Tuhan, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya.
Marilah anak-anak terkasih kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan ke atas hadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat, atas karunia yang Kau telah berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami mohon agar kiranya melalui kegiatan ibadah ini ya Tuhan, kami mampu memahami apa yang Engkau kehendaki terhadap hidup kami ya Tuhan. Semoga melalui kegiatan ibadah ini, kami dapat memahami, kami mampu menarik sesuatu hal dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa seturut dan sekehendak dengan Engkau ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Mampukanlah kami agar kiranya nanti kami di dalam melaksanakan ibadah tidak terpecah, tidak terganggu konsentrasinya ya Tuhan dengan hal-hal yang lain. Mampukanlah kami agar kami kiranya bisa mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami bawa di dalam doa ya Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, mari kita siapkan bacaan Mazmur 86 ayat 1 sampai 7. Yo, bagi yang mungkin belum ambil Alkitabnya ya. Kemudian setelah diambil, dibuka di kitab Mazmur. Mazmur berarti perjanjian lama ya. Mazmur 86 ayat 1 sampai 7. Bapak akan bacakan bagi kita sekalian. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Demikian sabda Tuhan. Anak-anak sekalian, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah mampirlah dengar doaku. Anak-anak sekalian, pernah nggak mengalami masa situasi sulit atau pergumulan dalam kehidupan? Ya, kelas 7, kelas 8, mau A, mau B, mau C, atau juga kelas 8 ada D. Ada di antara kita yang belum pernah merasakan sulitnya hidup? Ada yang pernah bilang, aduh pusing banget saya. Aduh stres saya hari ini. Ada nggak kira-kira antara yang setiap hari penuh dengan persoalan atau sama sekali nggak pernah ada persoalan? Ya, nah masing-masing bisa menjawab, masing-masing bisa mengingat-ingat ya situasi sulit, situasi dalam pergumulan yang menyapa kita atau juga keluarga kita bisa jadi. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, setiap kita pasti pernah mengalami kesulitan, pergumulan dalam hidup. Ya. Kalau merefleksikan situasi saat ini, kita pun masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Pandemi yang terjadi membawa dampak dalam kehidupan kita, mengalami sakit, kehilangan anggota keluarga yang amat kita kasihi dan cintai,
Kita pun menghadapi situasi yang baru dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara online saat ini. Ya, ada dampak-dampak yang menimpa, menyapa kita dan hadir dalam kehidupan kita, dan ternyata dampaknya bisa jadi kurang enak, kurang nyaman. Ya, anak-anak kelas 7, kelas 8 hari ini di rumah, bebas dia nggak pakai masker. Tapi yang kelas 9 hari ini pakai masker. Kalau ditanya juga nyaman nggak sih, ya harus selalu kemana-mana pakai masker. Bahkan ada yang maskernya double gitu, ya kan? Nah, bagaimana menyikapi pergumulan yang terjadi? Hari ini ya kita akan belajar dari pemazmur. Ia pun menghadapi situasi yang sulit. Bahkan dalam Mazmur 86 ayat 7 dituliskan, ia berada dalam kesesakan, bahkan nyawanya pun terancam. Ya kan? Nah, menghadapi pergumulan dan kesesakan yang terjadi, apa yang Daud lakukan? Dari firman Tuhan kita belajar bahwa Daud berdoa dan berserah penuh kepada Allah. Ia memohon agar dapat dilepaskan dari jerat maut yang menghadangnya. Ia yakin dan percaya bahwa Allah tidak hanya menolong, ya, namun juga bergegas untuk mengulurkan tangannya. Sebuah sikap iman yang menginspirasi kita semua. Bahkan kalau kita lihat sampai akhir perikop ini, ya kita tadi hanya baca sampai 7 ya. Kalau di sini sebetulnya sampai ayat 17. Nah, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa kehidupan yang dialami oleh Daud tersebut membawa kepada suatu situasi yang tetap berharap kepada Tuhan. Dia dapat bersyukur dan memuji Allah atas karya besar Allah di dalam hidupnya. Daud berserah penuh kepada Allah. Ia yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong dan menjawab setiap seruan doa yang dipanjatkan. Inilah yang juga meneguhkan iman kita. Dalam segala keadaan, yakinlah bahwa Tuhan itu baik. Ia selalu ada bagi kita, termasuk dalam situasi yang kita hadapi saat ini, yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Kita rindu untuk bertemu secara langsung dengan Bapak, Ibu guru, ya, teman-teman di sekolah, ya, tukang jualan somai, tukang jualan mainan, dan sebagainya. Kita juga rindu dapat kembali belajar dan berinteraksi tidak hanya secara online, namun juga berjumpa secara fisik. Namun itu belum dapat dilakukan karena pergumulan yang masih terjadi hingga saat ini. Di tengah situasi yang terjadi, hal yang dapat kita lakukan adalah berseru dan berharap hanya kepadanya. Seperti nanti dalam tema kita dan juga pujian yang kita naikkan pada saat hari ini adalah Yesus Tuhan, dengar doaku. Ya, dalam doa ini bisa menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita meyakini Ia berkuasa penuh atas hidup kita. Ia akan memberi yang terbaik seturut dengan kehendak-Nya. Ia pun akan bertindak dapat seturut dengan waktunya. Yang utama, kita datang dalam iman kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita mau pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Daud, kalau kita lihat sebagai di Mazmur itu ada 150 ya pasal. Memang betul tidak semuanya oleh Daud. Ya, tapi yang kita baca tadi ketika kita buka Alkitab kita, Mazmur 86, doa Daud, berarti ini buatan Daud. Ya, jadi kalau kita melihat di situ Mazmur ada bagian nyanyian Asaf, misalnya begitu. Oh, berarti ini Asaf, ya, dimasukkan ke Mazmur. Nah, Daud kurang apa Daud? Ya,
Kalau dia bilang bahwa dia tersiksa, dia kategori miskin, dia nyawanya terancam. Daud raja yang besar, Daud punya tentara, Daud tinggal perintah, Daud tinggal segala kebutuhannya tersedia. Tapi yang namanya pergumulan, kesesakan, penderitaan, nggak kenal jabatan, nggak kenal kedudukan, nggak kenal posisi dan lain sebagainya. Ya, jadi yang namanya kalau tadi Bapak bilang di awal, Pak saya stres. Nah, kalau zaman dulu betul, nah stres itu untuk kalangan mahasiswa ke atas, gitu ya, sampai orang tua, begitu baru bisa bilang stres. Tapi bisa jadi sekarang anak-anak SD pun bisa bilang saya stres. Ya, sesuatu yang sepertinya nggak layak untuk dialami, diterima, tapi ternyata sudah menimpa anak-anak kecil. Sehingga masa-masa sulit, masa-masa tidak menyenangkan, bisa menimpa siapapun. Yang biasanya bisa main sepedaan bareng dengan teman-teman di komplek, nggak bisa. Yang biasanya bisa main futsal bareng-bareng dengan teman-temannya, keluarga, sekarang nggak bisa. Ya, bahkan kemarin dengan informasi nanti liburan semester, ya, liburan Natal tahun baru, mulai tanggal 20 Desember sampai tanggal awal Januari itu diberlakukan PPKM lagi level 3. Padahal sekarang sudah di posisi level 1. Ya. Kenapa begitu? Karena dikhawatirkan terjadinya ledakan lagi. Nah. Ya. Ledakan lagi untuk virusnya. Sekarang udah mulai turun, ya, mulai terjun bebas, mulai level 1 udah lumayan lah 70% untuk boleh hadir. Ya. Tapi ternyata dikhawatirkan virusnya kuat lagi, bangkit lagi ketika orang mulai liburan, ya kan ya? Oke, betul. Ya, ledakan ini bisa dikhawatirkan. Artinya apa? Ya percuma pemerintah mengeluarkan sekian ratus triliun untuk membeli vaksin, ya. Akhirnya vaksinnya nggak berdampak lagi karena virusnya lebih kuat dari yang semula, malah mengalami mutasi, ya, mengalami satu perubahan yang lebih kuat, misalnya begitu. Nah, kok dengernya nggak enak banget ya Pak ya? Udah level 1 tiba-tiba naik level 3, begitu. Nah, situasi yang sulit bisa kapan saja terjadi. Ya, sudah siap-siap mau belajar pagi-pagi, ya, listriknya padam, Zoom-nya error. Kemarin padahal enggak, sekarang. Nah, semua bisa mengalami masa sulit. Ya, Daud mengalami masa sulit. Nah, apa yang dilakukan Daud ketika dia mengalami masa sulit, gitu? Ya, Daud nggak ada update status. Ya, Daud kemudian nggak menulis di medsosnya bahwa dia sedang mengalami malapetaka, kesusahan, kesesakan dan sebagainya. Ya, kita bisa jadi gitu ya. Kita bisa curhat, kita bisa pasang status, kita bisa menuliskan sesuatu. Tapi kita bertanya, setelah kita update status, kira-kira masalahnya jadi ringan, jadi hilang, atau masih tetap ada? Gitu kan? Tetap ada. Oh, tetap ada. Ya, oleh karena itu Daud ngajarin, ya, Daud ngajarin. Ketika ada dalam kesesakan, ya, dia merasa yang kecil, yang rapuh, yang sakit, maka dia cari yang kuat. Ya, dia cari yang bisa menolong. Dia mencari yang bisa melepaskan dia dari masa sulit itu. Ya, kalau orang sakit butuh apa? Butuh obat, butuh dokter, butuh rumah sakit, butuh Tuhan. Betul. Ya. Kalau orang lapar butuh apa? Makan, ya kan ya. Orang haus butuh minum, ya. Iya nggak Nathan, ya kan ya. Nathan udah menikmati minum, ya kan ya. Karena haus, nggak boleh ditahan, misalnya gitu, ya kan? Ya nggak Valde? Iya Pak. Jadi apa yang kita butuhkan harus ada
jawaban. Ya kan ya? Apa yang kita butuhkan harus dapat jawaban. Kalau Daud merasa nyawanya terancam, nah virus COVID-19 kira-kira mengancam nyawa nggak? Mengancam Oh, mengancam. Yang diancam orang tua atau bisa anak-anak juga? semuanya. Oh, semuanya. Oke, ya. Ada semuanya nggak kenal virus COVID-19, dia nggak peduli umur berapa dihantam. Gitu, ya. Bayi pun bisa kena. Oleh karena itu, sesuatu yang membawa kita kepada satu keadaan bukan hanya sekedar ngeluh, aduh ini gimana sih pemerintah, aduh ini gimana sih sekolah, ini gimana sih tetangga, gimana sih orang tua, gimana sih Pak Camat, Pak RT, nyari kambing hitam, ya kan ya. Tetapi bagaimana kita kemudian mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan? Daud ngajarin dengan berseru dalam doa. Pak, apakah cukup? Doa itu cukup manjur dengan setiap persoalan itu jawabannya adalah doa. Nah, yang pertama betul yakin dulu. Ya, yakin kalau kita mendapatkan kekuatan, pertolongan dari pribadi yang betul-betul memang bisa nolong. Gitu kan? Kalau kamu misalnya sakit flu, kamu cari obat di warung, ketemunya obat X. Obat kok kayak gini kayaknya nggak yakin. Nah, kalau kamu sendiri nggak yakin, gimana obatnya bisa menyembuhkan? Gitu kan? Nah, yakin kalau Tuhan itu pribadi yang dapat diandalkan. Pribadi yang kuat dan tangguh, yang mampu, ya masalahmu tuh bagi Tuhan kecil, kasarnya begitu. Kita mengingat Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tiang api, tiang garam. Oh, tiang garam, salah kan? Ya, tiang garam itu nanti bicaranya Lot, ya. Tiang api dan tiang awan. Oke. Membelah laut Kolsom, laut merah, laut Teberau, ya misalnya ya. Atau juga mendatangkan mana surgawi, mendatangkan burung puyuh. Oke. Atau memberikan 10 tulah bagi bangsa Israel. Bagi Tuhan nggak ada, bagi bangsa Israel dan Mesir, ya. Bagi Tuhan nggak ada yang kesulitan. Oke. Bagi Tuhan, ya, karena Dia Maha Kuasa, maka Daud mengajarkan datang berseru dalam doa kepadanya. Loh, kenapa berdoa? Disitulah doa itu pengakuan. Pengakuan kalau saya lemah, kalau saya terbatas, kalau saya tidak mampu, dan pengakuan kepada Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, maka saya datang. Ya, berarti butuh apa? Butuh kerendahan hati. Ya, butuh kerendahan hati untuk mengakui keberadaan kita dan keberadaan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ada muncul iman di situ. Ya, iman itu yang digerakkan oleh Allah untuk menolong kita agar setiap persoalan bisa kita hadapi. Doa kita adalah sama dengan Daud, bukan kita bebas dari masalah. Ya, bukan kita bebas dari penderitaan, bukan kita bebas dari setiap persoalan kehidupan. Namanya orang hidup ya dengan persoalan atau permasalahan itu kayaknya saudara kembar gitu. Seperti kita dan bayang-bayang kita. Namanya orang hidup pasti tetap ada masalah. Nanti kalau sudah meninggal ya baru udah nggak punya kebutuhan lagi, nggak punya masalah lagi. Ya. Nah, selama kita hidup ada masalah, doa kita adalah kuatkan ya supaya saya bisa mengatasi, melewati setiap persoalan itu dengan baik. Bukan mengeluh saja, bukan mencari kambing hitam, dan juga bukan menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas kehidupan kita, maka Dia sedang membentuk kita. Ya, kalau kamu bertanya, Pak, kapan sih kami boleh ke sekolah? Maka mulai dari kita. Ya, kalau kita mulai tertib dengan protokol kesehatan, kalau kita juga disiplin ya dengan 5M, kemudian ngajarin ke orang-orang di sekitar kita, maka lambat laun ya
maka kita akan lepas bebas dari persoalan pandemi COVID. Tapi kalau ternyata masyarakatnya susah ya untuk diajak tertib, ya maskernya di dagu, gitu misalnya ya, nggak pernah dipasang dengan baik, nggak pernah cuci tangan dengan sabun, ya berkerumun di mana-mana dan lain sebagainya, terkesan jorok dan kotor dan seterusnya, ya gimana kita bisa mau lepas dari persoalan COVID-19? Berarti apa? Masalahnya juga datang dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah percayakan kepada Tuhan dalam doa, terus tindakan kita apa? Nah, maksudnya gitu. Ya. Ketika kita mau ulangan, ketika kita mau tes dan lain sebagainya, berdoa butuh, berdoa perlu, berdoa harus, tapi juga harus belajar. Berarti ada doa dan actionnya, ada aksinya, ada sesuatu yang kita lakukan. Ya, Pak, bukannya kita harus mengandalkan doa? Betul, mengandalkan doa itu mengandalkan Tuhan, tapi kita nggak memerintahkan Tuhan supaya kita dapat nilai bagus tanpa belajar. Ya, kita nggak nyuruh Tuhan, Tuhan kok disuruh-suruh. Gitu. Sama ya, ketika kita bersama-sama ingin keluar dari pandemi COVID, dari persoalan kehidupan kita, doa harus ya, dan di dalamnya ada aksi tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Ibaratnya kalau orang sakit, obat sudah dibeli, ya, obat sudah ada di tangan, dibelinya mahal, ya, tapi kemudian kita nggak makan obat itu, dia nggak sembuh. Atau kemudian obatnya diminum, ya, tapi kemudian nggak istirahat, ya, main terus minum es, makan yang pedas, minum es lagi, gimana mau sembuh, gitu kan? Nah, dia mau doa jungkir balik kayak apa kalau tidak ada aksinya ya nggak bisa sembuh, ya. Maka di situ apa? Kita mengandalkan Tuhan, tetapi juga kita harus bertanggung jawab. Mampirlah dengar doaku. Kita mau terakhir ke bagian ini mau ngomong, yakinlah. Yakinlah dengan apa yang kita doakan. Yakinlah dengan apa yang kita imani. Di dalam Tuhan, maka dia bertindak. Tepat dengan waktunya. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, rancangannya berlaku atas kita, yakinlah Tuhan mampu. Ya, Alkitab katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nggak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Semua bisa dilakukan. Tapi, ya bagaimana kita mengimaninya dan bagaimana kita dalam aksi kita. Apakah layak berkat itu tertuju, tercurah bagi kita. Tuhan menolong kita sekalian menghadapi masa-masa sulit, menghadapi pergumulan, menghadapi keadaan susah, sedih, dan penderitaan untuk tetap mengandalkan Tuhan dan bertindak seturut dengan kehendaknya. Tuhan menolong kita. Amin.
Mari Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, puji sembah kami naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah bersama pada hari ini. Kiranya kami boleh dikuatkan dan hati kami boleh diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami datang membawa serangkaian doa syafaat kami. Kami mau membawa ke dalam doa seluruh siswa-siswi SMP BPK Penabur Bogor yang saat ini sedang dalam proses mempersiapkan untuk PASB. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Kiranya Tuhan melindungi dan menyertai selalu. Ya Bapa, kami berdoa. Mungkin saat ini kalau ada anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan melalui makanan yang dikonsumsi dan juga perawatan yang dilakukan. Kami juga membawa ke dalam doa untuk PJJ, kiranya Tuhan boleh menyertai anak-anak-Mu, Tuhan memberikan semangat dan juga sukacita dalam anak-anak-Mu ini melakukan pembelajaran dari rumah. Berdoa juga kiranya anak-anak-Mu boleh bertanggung jawab ya Tuhan ketika PJJ, dan kiranya Tuhan boleh lancarkan setiap jaringan dan juga device yang digunakan. Kami berdoa juga membawa PTMT yang dilaksanakan. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan juga menyertai setiap proses pelaksanaannya. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga ingin berdoa untuk guru-guru kami. Berkatilah semua guru kami yang ada di Zoom maupun yang ada di luar Zoom ya Tuhan. Lindungilah mereka dari segala macam virus corona dan penyakit-penyakit. Berikanlah mereka kesabaran dan kebijaksanaan dalam mengajar kami semua ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan untuk mempersiapkan PAS yang akan segera datang, agar mereka dapat mengawasi kami dengan bijaksana. Lindungi mereka juga ya Tuhan saat Bapak Ibu Guru berangkat PTMT. Lindungi mereka saat pergi, saat di sekolah, dan juga saat pulang ya Tuhan, agar mereka selalu dalam keadaan yang sehat. Dan juga ampunilah segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, marilah kita berharap kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Ia mendengar setiap doa dan permohonan kita. Saya mengundang untuk setiap kita berdiri dan kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian bagi Tuhan.
Umat yang dikasih Tuhan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Enggak, belum. Baik, selamat pagi anak-anak. Ibadah kita untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi peserta didik di dalam kegiatan ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh firman yang sangat luar biasa yang bisa kita petik pada pagi hari ini ya anak-anak ya. Kita berserah kepada Tuhan, tetapi kita juga harus berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan. Seperti itu. Nah, ibadah kita telah selesai, kita sekarang akan masuk ke dalam bagian pengumuman. Kepada Bapak Andi Supriyana atau Ibu Upa Sherly, apakah ada yang hendak diinformasikan? Nampaknya tidak ada. Kalau dari saya, dari bidang kesiswaan, hari ini kegiatan ekstrakurikuler berlangsung seperti biasa. Itu saja pengumuman kita untuk hari ini. Anak-anak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan, tetapi bagi peserta didik yang belum mengisi daftar kehadiran, dimohon peserta didik mengisi daftar kehadiran terlebih dahulu. Yang datangnya tadi ibadah sudah mulai, mohon tunggu sebentar, saya akan berikan linknya kepada kalian. Seperti itu. Sebentar anak-anak.